Shalom saudara, sharing firman Tuhan saat ini lanjutan tentang pengampunan. Dalam Amsal pasal 27 ayat 17, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudaraku, saat kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di lingkungan kita tinggal, maupun saat kita ada di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja, kita bisa melukai orang lain lewat perkataan, sikap maupun perbuatan kita tanpa ada unsur kesengajaan. Demikian juga hal yang sebaliknya, orang lain dapat juga melukai diri kita lewat perkataan, sikap maupun perbuatannya tanpa juga unsur kesengajaan. Kenapa saudara? Karena kita ataupun mereka akan tampil apa adanya. Kita tidak bisa menuntut orang lain waktu berinteraksi dengan diri kita. Perkataannya, perbuatannya seperti apa yang kita mau. Demikian juga mereka kepada diri kita. Oleh sebab itu saudara, kita bisa terluka ataupun melukai orang lain. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengajar kepada kita. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali orang cakap untuk merawat tubuhnya, tapi tidak cakap untuk merawat hatinya. Nah, di dalam Amsal ini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagian kita, tanggung jawab kita menjaga hati kita, merawat hati kita, karena dari dalam hati itulah pancaran kehidupan akan keluar. Ini bukan tanggung jawab Tuhan, tapi tanggung jawab kita. Kenapa? Karena saudara dan saya dicipta oleh Tuhan. Kita dicipta serupa segambar dengan Dia, dan Tuhan memberikan kita free will, yaitu kehendak bebas untuk mengambil pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Saudara, menjaga hati dengan segala kewaspadaan artinya betul-betul kita jaga, kita rawat supaya hati kita tidak terluka, supaya tidak ada kepahitan di dalam diri kita, supaya tidak ada goresan-goresan luka di dalam diri kita, dan itu merusak kehidupan kita sendiri. Saudara kasih oleh Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa menjaga, merawat hati kita, maka yang muncul saudara itu kepahitan. Apa sih yang dimaksud dengan kepahitan? Kepahitan itu artinya keadaan hati yang memendam kemarahan, ketidakpuasan, kekecewaan, kepedihan, atau luka-luka emosi masa lalu dan tidak dapat melepaskan pengampunan. Jadi itu kita simpan di dalam diri kita seperti api di dalam sekam yang terus membara saudara, dan akhirnya membakar segala sesuatunya. Demikian juga dengan kepahitan. Waktu kemarahan dalam diri kita tidak pernah kita selesaikan. Kepedihan, kekecewaan, ketidakpuasan, luka-luka itu kita biarkan, dan kita tidak pernah mengadakan penyelesaian di dalamnya. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan, tapi kita biarkan itu merusak diri kita. Maka yang dirugikan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, hidup kita sendiri, bahkan kita merusak hidup kita. Saudara kasih oleh Tuhan, kepahitan itu pilihan, tetapi mengasihi adalah sebuah keharusan. Mengampuni adalah sebuah keharusan buat kita, bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan diri saudara dan saya. Seorang tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther, dia berkata, kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, namun kita dapat melarang burung bersarang di atas kepala kita. Saudara, Tuhan menciptakan burung untuk terbang. Jadi pada saat burung itu terbang atas kepala kita, kita tidak bisa melarang. Tetapi yang dapat kita lakukan, kita bisa mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Apa maksudnya saudara?
Kita tidak dapat mengatur perbuatan orang lain terhadap diri kita, tetapi kita mampu mengatur respon hati kita terhadap perbuatan orang lain. Sekali lagi saudara, kita tidak mampu mengatur perbuatan orang lain terhadap diri kita. Apa yang maksud dengan perbuatan? Perkataan orang itu, perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuannya, sikap-sikapnya. Tetapi yang dapat kita lakukan, kita harus mampu mengatur respon hati kita terhadap perbuatan orang itu. Kalau itu merusak, jangan izinkan itu masuk dalam diri kita. Saudaraku, mengampuni dan mengasihi adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, supaya hidup saudara dan saya dipulihkan dan dimerdekakan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita biarkan kepahitan ada dalam diri kita menjadi orang yang diperbudak, saudara. Akhirnya hidup kita menjadi rusak. Di dalam Ayub pasal 5 ayat kedua, firman Allah mengajar kepada kita, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Udah perhatikan ayat ini. Ayub menggambarkan orang yang sakit hati itu orang bodoh, karena dia merusak dirinya sendiri. Ayub 21 ayat 25, firman Allah berkata, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Bahkan luka itu dibawa sampai dia meninggal, sehingga dia tidak mengalami sukacita pemulihan dari Tuhan, saudara. Tidak bisa menikmati hari-hari yang dia jalaninya karena dia dibelenggu oleh sakit hatinya. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sudah perhatikan ayat ini. Pemazmur mengajarkan kepada kita. Dikatakan kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sakit hati mengidapkan mataku, artinya apa? Bahkan bisa memunculkan penyakit di dalam tubuh kita. Meranalah jiwaku. Jiwanya dibelenggu oleh sakit hati itu sendiri, oleh kepahitan itu sendiri. Seharusnya bisa bersuka cita, tapi yang muncul cuma kemarahan. Seharusnya bisa bersorak kegirangan, tapi yang muncul sudah cuma ada kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan juga merusak tubuhku. Artinya tubuhnya menjadi rusak, saudara, menjadi sakit. Saudara, itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Paulus mengajarkan pada umat yang ada di Tesalonika. Iman Allah berkata 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Allah menguduskan keberadaan kita secara keseluruhan, yaitu roh, jiwa, tubuh kita. Bahkan itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kali yang kedua. Oleh sebab itu mari saudaraku kasih oleh Tuhan, jaga hati kita baik-baik. Jangan rusak hidup kita dengan kepahitan. Yesus waktu dia mengajar di bukit, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 12, 14 dan 15, firman Allah berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Dikatakan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Bagaimana kita minta pengampunan kepada Tuhan, karena kita juga belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni diri kita. Mari saat ini, kalau ada luka dalam dirimu, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada saudara kemarahan, ada luka-luka secara emosi, ambillah sebuah pilihan yang tepat. Belajarlah untuk mengampuni, maka dirimu akan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita menjadi sembuh, dan kita menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Shalom saudaraku, Tuhan berkati kita.